Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rozi selaku Ketua Kelompok. Saya Astri Wahyuni dari Ismail Fitri. Saya Yohana Romantika Adingeling. Saya Oki Prabowo. Di sini kami akan merangkai alat ukur intensitas cahaya menggunakan sensor BH1750. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Astri Wahyuni. Di skematik ini saya akan menjelaskan tentang alur perakitannya, mulai dari komponennya terlebih dahulu. Di sini ada LCD dan I2C. Kemudian di sini namanya MMC. Ini sensor yang kami pakai jenisnya yaitu BH1750. Kemudian ini adalah RTC. RTC ini berfungsinya untuk mengatur real time. Kalau MMC itu berfungsi untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh si sensor ini. Lalu kita pakai Arduino. Lalu ada breadboard dan di sini adalah kabel penghubung atau kabel jumper. Di sini kita mulai perakitannya. Diibaratkan dulu breadboard ini belum memiliki arus. Kemudian kita beri arus melalui Arduino. Mulai dari yang paling bawah. Yang bawah ini kabel oranye. Kabel oranye kita sambungkan ke breadboard. Kabel oranye ini A5. Jadi kita sambungin ke breadboard yang sebelah sini. Jadi di sini nanti dia akan menjadi arus A5. Kemudian yang kabel warna merah ini adalah A4. Jadi di sini nantinya akan menjadi arus A4 di breadboard bagian ini. Lalu yang kabel warna kuning ini adalah ground, kita sambungkan ke sebelah sini. Lalu di sini akan menjadi arus ground. Lalu yang kabel warna hijau kita sambungkan ke sebelah sini. Jadi yang di sebelah sini nantinya adalah arus 5 volt. 5 volt ya yang warna hijau. Jadi di sini di breadboard sudah memiliki arusnya masing-masing. Yang ini adalah arus 5 volt, yang ini A4, yang ini A5 dan yang ini adalah ground. Kita mulai dari LCD dulu. Di LCD ini ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Jadi ground kita sambungkan ke ground. Jadi ground to ground. Jadi kabel warna kuning di ground ini masuk ke breadboard di sebelah sini, dimana di sini adalah arus ground. Lanjut VCC masuknya ke 5 volt. Jadi dia disambungkan di breadboard sebelah sini, dimana di sini arusnya adalah arus 5 volt. Lanjut adalah SDA. SDA ini to A4, jadi yang kabel merah ini masuk ke A4, jadi di bagian sini. Kan di sini tadi disambungin ke arus A4. Lalu yang SCL ini kabel warna oranye masuknya ke A5 di sini. Oke, jadi di sini kan tadi adalah arus A5. Jadi untuk perakitan LCD seperti itu kemana-mananya ya ground to ground, VCC ke 5 volt, SDA ke A4 dan SCL ke A5. Oke, lanjut, yang ini adalah MMC. Jadi MMC itu ada ground, VCC, CS, MOSI, SCK, dan MISO. Kita mulai dulu dari yang ground. Seperti biasa, ground to ground. Jadi dari ground nyambung ke ground di breadboard sebelah sini. Lalu yang ini adalah VCC. VCC itu masuknya ke 5 volt. Jadi di sini dia masuknya ke bagian arus 5 volt di breadboard. Lalu yang ini CS. CS itu masuknya adalah ke pin 4. Nih, pin 4 itu ada di Arduino Uno. Jadi dari CS ini masuk ke pin 4 di Arduino Uno. Di sini pin 4. Ngitungin dari sini ya, ini 0, 1, 2, 3 dan ini adalah 4. Lanjut, yang ini adalah MOSI. MOSI itu masuknya ke pin 11. Sama, pin 11 juga ada di Arduino. Jadi dari MOSI ini masuk ke pin 11. Lalu yang kabel warna pink ini namanya SCK. SCK itu masuknya ke pin 13. Jadi yang kabel warna pink ini masuk ke pin di Arduino nomor 13 di sini. Dan yang terakhir adalah MISO, kabel yang Tosca ini. Jadi MISO itu nyambungnya adalah ke pin 12. Jadi dia dari kabel warna Tosca ini nyambungnya ke pin 13 ke pin 12 ada di sini, Tosca. Oke, jadi MMC seperti itu. Lanjut ke RTC dulu. RTC ini ada SDA, SCL, ground dan 5 volt. Ground dan VCC,
VCC. Jadi kita mulai dulu dari yang sebelah sini, VCC. VCC seperti biasa masuknya itu adalah ke 5 volt. Jadi dia akan disalurkan di sini di ground di breadboard yang sudah dialiri arus 5 volt. Kemudian yang ini adalah ground, kabel warna kuning ini. Ground itu masuknya sama ground to ground, jadi dia akan dialirkan ke breadboard yang sudah ada arus groundnya juga. Lalu yang ini adalah SCL. SCL adalah ngalirnya ke A5, jadi dia akan masuknya di sini, kabel warna orange ini. Lalu yang terakhir adalah SDA. SDA itu seperti biasa masuknya ke A4, jadi dia masuknya di sebelah sini. Lanjut, yang terakhir adalah sensornya sendiri. Jadi sensornya itu adalah VCC, ground, SCL, dan SDA. Sensor BH1750 yang pertama VCC itu seperti biasa nyambungnya adalah di 5 volt, itu di sini. Kemudian ada ground. Ground ini menyambungnya di ground juga, ground to ground, jadi di sini. SCL ini adalah ke A5, jadi di sini yang kabel warna orange. Lalu yang kabel warna merah yaitu SDA, dia nyambungnya ke A4, yaitu di sini. Jadi seperti itu rangkaian rakitan dari sensor intensitas cahaya. Jadi setelah ini semua sudah dirakit, di sini nanti ada kabel yang akan dicolokkan ke laptop dan nanti LCD akan menyala. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Yohana Romantika Eling-Eling. Di sini saya akan menjelaskan alat ukur intensitas cahaya. Alat ukur intensitas cahaya itu sendiri alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu diketahui karena pada dasarnya manusia memerlukan penerangan yang cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya, diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linear terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antar sumber cahaya ke sensor, maka semakin kecil nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur intensitas cahaya. Ini membuktikan bahwa semakin jauh jarak sensor terhadap cahaya, maka intensitas cahaya akan semakin berkurang. Sebaliknya, jika sensor semakin dekat dengan sumber cahaya, maka intensitas cahaya akan ditunjukkan semakin tinggi. Di sini kami membuat suatu alat luxmeter dilengkapi sensor jarak berbasis Arduino, sehingga diharapkan dapat mempermudah teknisi dalam mengkalibrasi lampu. Sensor yang kami gunakan itu menggunakan modul sensor BH1750. Modul sensor BH1750 merupakan sensor intensitas cahaya yang peka terhadap cahaya yang menyinarinya. Modul sensor BH1750 yang dapat langsung output sinyal digital dengan satuannya. Sensor ini tidak membutuhkan perhitungan yang rumit. Modul sensor BH1750 ini lebih akurat dan lebih mudah untuk digunakan daripada fotodioda pada umumnya atau light diode resistor atau LDR. Komponennya yang pertama yaitu di sini ada kabel jumper, ada MMC yang gunanya untuk menyimpan data dari sensor yang dihasilkan oleh sensor. Nah, sensor yang kami gunakan adalah tipenya BH1750. Ini sensor intensitas cahaya. Lalu ini adalah RTC. RTC itu untuk mengatur real time-nya. Ini ada LCD dan ini I2C. Dan di sini kita pakai Arduino Uno. Yang ini adalah breadboard. Kita langsung saja mulai. Yang pertama kita alirkan dulu arus di breadboard. Yang pertama kita alirkan A5 di sini. Kemudian alirkan A4. Ini di sini. A5, A4, GND dan 5 volt. Kita pakai itu. Lalu A4 kita alirkan di sebelah sini.
Lalu GND kita alirkan di sini. Dan 5 volt. 5 volt kita alirkan di sebelah sini. Nah, sudah. Sekarang breadboard sudah memiliki arusnya masing-masing. Kemudian kita masuk ke MMC. Di MMC ini tuh ada 6, ada CS, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan GND. Kita taruhnya di sini aja biar lebih mudah. Itu kita pakai semua ya tadi, jadi kita colokin 6 kabel. Sebentar, kita cabut dulu biar lebih mudah. Satu, dua, tiga, empat, lima, 9. Oke, setelah terpasang 6 seperti ini, kita masukkan kembali, kita samain biar arusnya juga tetap sama. Udah, selanjutnya kita mulai dari CS dulu. CS ini kita masuknya ke pin 4. Pin 4 itu dia ada di Arduino. Pin 4 di sini ada angka-angkanya. Nah, kita masukin ke pin 4 yang CS tadi. Pin 4 0 1 2 3 4. Oke, lalu ada SCK. SCK ini masuknya adalah ke pin 13. Ini. Ada MOSI. MOSI itu dia masuknya ke pin 11. Setelah MOSI ada MISO. MISO itu masuknya ke pin 12. VCC itu masuknya adalah ke 5 volt. Dia masuk ke 5 volt. Di sini. Dan yang terakhir adalah GND yang warna kuning ini. Dia masuk ke GND. GND itu ada di sini. Yang merah ini tadi dia ada di 4 ya. Sudah. MMC sudah terpasang, kita lanjut ke RTC. RTC ini ada 6. Kita pakai 4 aja, SCL, SDA, VCC, dan ground. Kita colok dulu aja biar nggak ribet kayak tadi. Setelah itu kita pasin ini dari sini. Oke, di sini ada ground. Ground itu yang kabel warna ungu. Kita sambungin ke ground. Ground itu ada di sebelah sini, di aliran ini. Kemudian ada VCC. VCC itu kabel warna coklat. Itu nyambungnya ke 5 volt.
Lalu ada SDA. SDA itu yang kabel warna hitam, yang ini ke A4. SDA itu berarti di sini A4 ya. Dan yang terakhir yang warna putih adalah SCL. SCL ini nyambungnya ke A5. Oke. Jadi RTC dan MMC sudah terpasang. Selanjutnya kita mulai ke LED dulu. LED juga ini ada 4 ya. Ground, VCC, SDA, dan SCL. Kita pasang terlebih dahulu kabel-kabelnya. Ground yang warna kuning, kabel warna kuning ini ground, kita sambungkan ke ground. Ground itu di sini. Selanjutnya adalah VCC. VCC kabel warna hijau ada di 5 volt. Oke. Lalu ada SDA yang kabel warna orange. SDA kita sambungkan di A4. A4 ada di sini. Dan yang kabel terakhir yang warna hitam itu adalah SCL. SCL itu kita sambungkan ke A5. Oke, LCD sudah terpasang. Selanjutnya adalah sensornya, yaitu sensor BH1750. Kita sambungin dulu. Di sini kita pakai 4 VCC, ground, SCL, dan SDA. VCC yang kabel warna ungu kita sambungkan ke 5 volt. Ini. Lalu ada ground yang warna putih ini kita sambungkan ke ground. Jadi ground to ground di sini. Ada SCL. SCL ini kabel warna coklat. Kita sambungkan di A5. Dan ada yang kabel warna hitam, yaitu adalah SDA. SDA kita sambungkan di A4. A4 ada di sini. Nah, jadi seperti ini rangkaian untuk sensor intensitas cahaya yang kelompok kami gunakan. Di sini saya akan menjelaskan sintak cahaya yang pertama. Ini adalah ada menu include. Ini adalah include, ini adalah memasukkan suatu variabel ke sebuah library seperti IP, SPI, SD card, wire, H, RTC, lib, dan BH1750. Kelima variabel ini dimasukkan ke library dengan cara di-include semuanya. Oke, yang ini adalah merek RTC, mendaftarkan merek RTC. Lalu BH1750 like meter. Maksud BH17 like meter ini adalah kami memasukkan sensor BH1750 sebagai alat pengukur cahayanya. Terus bahwa chart 32 ini, maksudnya T32 ini mendeklarasikan bahwa tipe chartnya itu ada 32 kotak. Terus floatnya itu baca sensor. Chartnya ini maksudnya mendeklarasikan hari, yaitu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Liquid kristal ini mendeklarasikan 16 kali 2, yaitu ukuran
LCD-nya. Lalu file akan disimpan di menu My File. Void setup serial backing 1600, ini maksudnya di serial monitornya itu di setting 1600. Like meter begin, serial printing ini ketika BA1750 atau nama sensornya ini dites, dia akan dimunculkan di serial monitor dan LCD. Terus ini LCD mengset 2,0, yaitu yang di print adalah instrumentasi set kursor 2,1 yang di print kelompok 4 dengan delay 1000 atau 1 detik. Setelah ini sudah, terus mendeklarasikan LCD dibersihkan. Setelah dibersihkan, mendeklarasikan lagi LCD set kursor 1,0 ngeprint M Fatur Rozi dengan set kursor 3,1 yang di print NPM ini dengan delay 1 detik. Setelah itu LCD dibersihkan. Terus masuk yang ini, program LCD memunculkan pesan. LCD init ini menginstal LCD backlight ini menghidupkan LCD bagian belakangnya supaya hidup lampunya dengan set kursor 0,0 yang di print teknik pertanian. Lalu yang di set kursor 0,1 nya di print intensitas cahaya dengan delay 1 detik atau 1000. LCD dibersihkan. Lalu serial begin 1600 where begin serial printing install it. Ini maksudnya itu menginstal SD card dengan delay 1000. Ketika install it SD card tadi gagal, dia akan return, mengulang terus. Lalu jika sudah tidak gagal, dia akan serial monitor masuk ke sintak installing down dengan delay 1 detik. RTC begin serial printing installing RTC. Nah, yang kalau di atas ini kan SD card. Nah, yang ini tuh menginstal RTC. Lalu ketika RTC diinstal itu gagal, dia akan mereturn terus. Ketika dia berhasil, dia akan down dengan set time RTC, adjust time, data, date, tanggal dan waktu. Void loop. Ini void loop adalah variabel yang diulang-ulang. Float lux adalah variabel yang dihasilkan dari like meter rate, like level. Serial print like. Terus serial print lux ini maksudnya adalah satuan dari variabel lux ini yang dideklarasikan dengan like. Lalu serial print, yang di serial print akan dimunculkan LX atau yang maksud lux dengan delay 1000. Program RTC jam saat ini adalah mengprogram RTC untuk ini mengsetting jam yang sekarang atau waktu yang sekarang. The time now sama dengan RTC now. Jadi ini tanggal dan waktu sekarang sama dengan RTC yang sekarang. Maksudnya menyamakan di jam laptop ini. Lalu set kursor 0,0 LCD print jam berapa dengan jam berapa ini. Sintaknya no host deck. Begitupun yang lain. Set kursor 0,1 mendeklarasikan like dengan satuan lux dengan serial printing LX dengan delay 1000 atau 1 detik. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivasi sensor intensitas cahaya. Jika sensor ini tidak mendapatkan cahaya atau gelap, maka cahayanya akan 0.
Jika sensor ini mendapatkan cahaya, maka nilainya akan terukur. Semakin terang cahaya, maka nilai cahaya akan semakin tinggi. Di video kali ini merupakan proses kalibrasi di mana untuk pengambilan data kalibrasi terdapat 3 pengulangan. Di setiap pengulangan terdapat 40 sampel, yang artinya dalam 3 kali pengulangan terdapat 120 sampel. Lalu untuk jarak full dalam pengambilan kalibrasi adalah 108 cm dengan kenaikan tetap 2 cm. Alat yang digunakan yaitu adalah penggaris dan flash dari handphone. Flash dari handphone misalkan dimulai dari 10 cm, kemudian naik 2 cm menjadi 12, kemudian seterusnya. Lalu data dari setiap kenaikan 2 cm dicatat sampai 3 kali pengulangan dalam 40 sampel itu terpenuhi, di mana terdapat 120 sampel yang telah dilakukan dalam proses kalibrasi. Dalam proses kalibrasi, jika cahayanya semakin jauh, maka nilai light-nya semakin kecil. Jika semakin dekat, maka cahayanya akan semakin besar. Seperti inilah proses kalibrasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Di sini, saya akan menjelaskan data dari kalibrasi sensor cahaya. Data diperoleh dari 3 kali pengulangan dengan jarak 108 dengan interval kenaikan 2 cm. Dari pengulangan pertama, pada sampel pertama, diperoleh data luxnya 358 dan data sensor 357,18 dengan ketinggian 2 cm. Pada sampel kedua diperoleh data luxnya 275 dan data sensor 270,89 dengan ketinggian 4 cm. Pada sampel ketiga diperoleh luxnya 236 dan sensornya 233,79 dengan ketinggian 6 cm. Dan begitu seterusnya hingga sampel ke-40. Pada pengulangan kedua, sampel pertama diperoleh data luxnya 225 dan data sensor 318,35 pada ketinggian 2 cm. Pada sampel kedua diperoleh luxnya 284 dan data sensornya diperoleh 274,35. Pada sampel ketiga diperoleh data luxnya 250 dan data sensornya 218,26 dengan ketinggian 6 cm. Dan begitu seterusnya hingga sampel ke-40. Pada pengulangan ketiga, sampel pertama diperoleh data luxnya 334 dan data sensornya 328,41. Pada sampel kedua, data luxnya diperoleh 284 dan data sensor diperoleh 269,99 dengan ketinggian 4 cm. Sampel ketiga diperoleh data luxnya 241 dan data sensor 221,95 dengan ketinggian 6 cm. Begitu juga pada sampel berikutnya hingga sampel ke-40. Kemudian nilai lux dan sensor di rata-rata. Untuk mendapatkan rata-rata itu nilai
lux pengulangan pertama ditambah pengulangan kedua ditambah dengan pengulangan ketiga, yaitu pada sampel pertama luxnya 358 ditambah pengulangan kedua sampel pertamanya 325 ditambah pengulangan ketiga sampel pertamanya itu 334, diperoleh nilai rata-rata luxnya 339. Dan untuk sensornya pada sampel pertama pengulangan pertama diperoleh itu 357,18 ditambah pengulangan kedua 270,89 ditambah pengulangan kedua sampel kedua itu 357,8 ditambah 318,5 ditambah 328,21, diperoleh selisihnya diperoleh nilai data sensornya rata-ratanya 334,58. Untuk sampel keduanya luxnya 275 ditambah 284 ditambah 286, itu diperoleh nilai rata-ratanya 281,667. Untuk nilai sensornya pada sampel kedua yaitu 270,89 ditambah 274,35 tambah 269,99 dibagi 3, diperoleh rata-ratanya 271,743. Pada sampel ketiga yaitu luxnya 234 ditambah 250 ditambah 241 dibagi 3 itu diperoleh 242 bagi 333. Diperolehnya rata-ratanya itu 242,333. Untuk sensornya 233,79 ditambah 218,26 ditambah 221,95 dibagi 3, diperoleh nilai rata-ratanya sensor itu 224,667. Dan begitu seperti itu seterusnya untuk sampai sampel ke-40. Setelah itu untuk mencari selisih itu nilai rata-rata lux dikurang nilai rata-rata sensor. Pada sampel pertama nilai rata-rata lux 339 dikurang nilai rata-rata sensor 334,58, diperoleh selisih 4,42. Pada sampel kedua luxnya 281,667 dikurang nilai sensornya 271,741, diperoleh selisih 9,92333. Pada sampel ketiga luxnya diperoleh 242,333 dikurang nilai sensornya 227,667, diperoleh selisih 17,6667. Dan begitu seterusnya hingga sampel ke-40. Pada grafiknya diperoleh nilai Y-nya tuh 0,9404x ditambah 3,8121 dan nilai rata-ratanya 0,9981. Di sini saya akan menjelaskan sintak cahaya yang kedua. Di sintak cahaya yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan sintak cahaya yang pertama. Di sini ada menu include untuk memasukkan ke library. Ini adalah merek RTC, merek sensor, tipe charge yang 32 ini, float baca sensor. Nah, perbedaannya di sini float kalibrasi. Float kalibrasi adalah suatu variabel
untuk mendeteksi suatu cahaya dengan memasukkan rumus. Ini hari, charge hari ini 16 kali 2, ini adalah liquid kristal 16 kali 2. File akan disimpan di my file. Setup serial begin 9600, where begin, like meter begin. Serial printing yaitu BH175 test begin, itu adalah membaca sensor yaitu BH1750. LCD menginstal, LCD menghidupkan backlight dengan set kursor 2,0 yang di print instrumen dengan set kursor yang 2,1 yang di print kelompok 4 dengan delay 1000 atau 1 detik. Setelah itu LCD dibersihkan. Setelah dibersihkan, LCD print nama-nama kelompok dan NPM ini. Nama-nama kelompok dan NPM. Setelah itu program LCD dimunculkan di pesan. Ini LCD menginstal, LCD menghidupkan backlight atau cahaya di belakang. Setelah itu set kursor 0,0 yang di print adalah teknik pertanian. Setelah itu yang di baris 0,1 intensitas cahaya dengan 1000, delay 1000. Lalu LCD dibersihkan, masuk kepada installing SD card. Ketika SD card diinstal Violet, dia akan mereturn kembali sampai mereturn ini di if ini ketika. Lalu jika install Violet ini udah tidak Violet lagi, dia akan memasuki serial print installing done dengan delay 1000. RTC begin ini adalah penginstalan RTC. RTC begin menginstal RTC dengan delay 1000. Ketika RTC diinstal Violet, dia akan mereturn. Tapi ketika RTC ini sudah mengalami instalasi dan Violet ini udah kelar, dia akan memasuki instalasi done. Lalu setelah done, dia set time RTC dengan date time, date dan time. Void loop, float, lux sama dengan like meter, like level. Lalu variabel kalibrasi lux plus 3,8121 per 0,9404 dengan like, serial print kalibrasi. Setelah itu lux, delay 1000. Ini adalah program RTC untuk memunculkan jam yang saat ini. The time now sama dengan RTC now, berarti jam yang sekarang di laptop itu sama dengan RTC yang sekarang, menyamakan RTC sekarang. Yang disamakan adalah jam sekarang, menit sekarang, dan detik sekarang dengan sensor 0,1 like kalibrasi dengan delay 1000. My file sama dengan open SD open txt file write. Lalu jam yang sekarang, menit sekarang, detik yang sekarang dengan like kalibrasi ini. Menyimpannya di my file tersimpan hari yang sekarang, jam sekarang, menit sekarang, detik sekarang, like kalibrasi dan lx atau logs. Setelah itu my file close dengan delay 0,500 atau 0,5 detik. Pada proses dalam video ini merupakan tahapan dari validasi, di mana kami mengambil data validasi sebanyak 3 sampel. Di setiap sampel terdapat 40 pengulangan atau 40 data. Jadi, total data validasi yang kami lakukan adalah 120 data
Kemudian alat yang kami gunakan dalam validasi sama saja seperti kalibrasi, yaitu penggaris dan flash dari handphone. Caranya pun sama saja, penggaris diletakkan sejajar dengan tembok, kemudian flash handphone diletakkan pada jarak 10 cm dari sensor dan lux. Kemudian kenaikan dalam pengambilan data adalah 2 cm, di mana jarak full untuk pengambilan data adalah 108 cm. Di mana jika center atau flash handphone semakin menjauh dari sensor, maka nilainya akan semakin kecil. Dan bila semakin dekat dengan sensor, maka nilainya akan semakin besar. Di sini saya akan menjelaskan data tentang validasi sensor intensitas cahaya. Validasi dilakukan pada 3 kali percobaan, yaitu pada lux dengan sampel pertama pada ketinggian cahaya 10 cm didapatkan nilai 355. Kemudian pada sampel kedua naik dengan ketinggian 2 cm menjadi 12 cm, yaitu dengan nilai 274. Kemudian pada sampel ketiga naik 2 cm didapatkan ketinggian 14 cm dengan nilai 234. Kemudian pada percobaan pertama, sampel terakhir dengan ketinggian 108 cm didapatkan nilai lux 10 cm. Pada percobaan kedua, nilai lux pada ketinggian 10 cm didapatkan nilai 324. Pada sampel kedua dengan ketinggian 12 cm didapatkan nilai lux 287. Pada sampel ketiga dengan ketinggian 14 cm didapatkan nilai 224. Kemudian seterusnya naik ketinggian 2 cm. Sehingga pada sampel terakhir dengan ketinggian 108 pada percobaan kedua didapatkan nilai lux 19 cm. Pada percobaan ketiga, nilai lux pada ketinggian 10 cm didapatkan nilai 345. Pada sampel kedua, nilai lux dengan ketinggian 12 cm didapatkan 298. Pada sampel ketiga dengan nilai 278 pada ketinggian 14 cm. Sampai seterusnya dinaikkan ketinggian 2 cm dan sampel terakhir dengan ketinggian 108 didapatkan nilai 18 lux meter pada percobaan ketiga. Kemudian nilai lux rata-rata didapatkan dari lux percobaan pertama, kemudian ditambah lux percobaan kedua pada ketinggian yang pertama, kemudian ditambah lux percobaan ketiga, kemudian hasilnya dibagi 3 sehingga didapatkan nilai 341,3333. Kemudian pada sampel kedua didapatkan rata-rata 286,333 didapatkan dari sampel lux pada percobaan kedua ditambah sampel lux pada percobaan kedua, kemudian ditambah sampel lux kedua pada percobaan ketiga, kemudian hasilnya dibagi 3 sehingga didapatkan nilai 286 ini. Kemudian sampai seterusnya seperti itu. Dan pada sampel terakhir, yaitu dengan menambahkan nilai lux percobaan pertama dan nilai lux sampel
terakhir ditambah dengan nilai lux sampel terakhir di percobaan kedua ditambah nilai sampel terakhir di percobaan ketiga. Kemudian dibagi 3 sehingga didapatkan nilai rata-rata 15,6667. Kemudian pada sensor yaitu dilakukan dengan cara yang sama, yaitu pada sampel pertama pada percobaan pertama, kemudian ditambah nilai sensor sampel pertama pada percobaan kedua, kemudian ditambah nilai sensor pada percobaan pertama, kemudian dibagi 3 sehingga didapatkan nilai 337,47,67. Kemudian pada rata-rata sensor sampel kedua didapatkan dengan cara sampel kedua sensor pada percobaan pertama ditambah sampel kedua sensor percobaan kedua, sampel kedua sensor pada percobaan ketiga, kemudian dibagi 3 sehingga didapatkan rata-rata 280,2533. Kemudian sampai seterusnya seperti itu, dan pada sampel terakhir dilakukan dengan cara yang sama. Sampel terakhir sensor ditambah dengan sampel terakhir sensor pada percobaan kedua, kemudian ditambah sampel terakhir sensor pada percobaan ketiga, kemudian dibagi 3 sehingga didapatkan nilai rata-rata sensor 18,31333. Kemudian selisih didapatkan dari hasil rata-rata lux sampel pertama dikurang dengan rata-rata sensor kemudian dikurang sehingga didapatkan nilai 3,85667. Kemudian selisih yang kedua didapatkan dari sampel kedua lux, rata-rata lux dan rata-rata sensor dikurangkan sehingga didapatkan nilai 6,08. Kemudian pada langkah seterusnya dilakukan cara yang sama, dan pada selisih terakhir yaitu didapatkan dengan cara yang sama, yaitu rata-rata lux sampel terakhir dikurang dengan rata-rata sensor sampel terakhir, kemudian didapatkan nilai minus 2,646667. Kemudian didapatkan grafik seperti ini dengan nilai Y sama dengan 0,9738X ditambah 2,2443 dan nilai rata-rata sama dengan 0,9995. Oke, di pemrograman yang ketiga yaitu dalam uji kinerja. Sebenarnya ini sama saja pemrogramannya seperti dengan yang kalibrasi. Namun di uji kinerja ini kami menambahkan levelnya. Jadi saya akan menjelaskan dulu dari yang pertama ini. Ini adalah include I2C, SPI, SD card, RTC dan sensornya. Ini semua dimasukkan ke library. Kemudian RTC DS3231. Ini mendaftarkan tipe RTC-nya. Kemudian BH1750. Ini mendaftarkan nama dari sensornya. Lalu chart 32 yaitu mendeklarasi 32 di LCD, kotak-kotak di LCD. Kemudian float baca sensor, float kalibrasi, float validasi, dan install level. Lalu ada cards day of the week, itu isinya adalah hari-hari dari Sunday sampai Saturday. Lalu ada
liquid crystal I2C LCD dengan set LCD-nya 16x2 ukurannya. Kemudian ada file my file, yaitu untuk menyimpan data-data di my file atau di MMC nantinya. Kemudian ke bawah lagi, ini adalah void setup, ini adalah yang utama dengan serial begin-nya 9600. Ini serial begin 9600, itu sama dengan di serial monitor. Kemudian ini installizing I2C ke library. Ini ada RTC, lalu ini ada like meter begin. Lalu yang di sini adalah serial printing FBH1750 test begin. Nah, ini untuk sensornya. Kemudian LCD install, lalu LCD backlight. LCD backlight itu yang ada di belakang dari LCD lampunya. Kalau tidak ingin ada lampunya, LCD backlight ini bisa dihapus. Lanjut, LCD set kursor, yaitu ada jarak kotak-kotak di LCD, yaitu 2 dan 0. Lalu LCD print, maka nanti di LCD akan memunculkan atau menampilkan tulisan instrumen dengan set kursornya 2 dan 0. Kemudian set kursor lagi 2 dan 1. Kemudian di LCD berganti dengan tulisan kelompok 4 dengan delaynya 1000. Kemudian LCD clear, LCD-nya bersih lagi, dihapuskan tadi yang kelompok 4 terakhir ini. Masuk lagi LCD set kursor 1, 0. Lalu yang dimunculkan atau yang ditampilkan adalah nama, yaitu M. Fatur Razi. Dia akan tampil di LCD. Kemudian muncul lagi NPM-nya, yaitu 2214071038 dengan set kursornya 3 dan 1. Delaynya sama aja 1000. Lalu LCD clear, lalu muncul lagi seperti LCD set kursor 1, 0. Ini masih nama-nama anggota dan NPM-nya, sama seperti yang Fatur tadi penjelasannya untuk namanya. Nah, lanjut di sini. Program LCD memunculkan pesan LCD init atau LCD install, yaitu menyalakan LCD-nya. Lanjut LCD init lagi, yaitu menuliskan pesan pada LCD-nya dengan ukuran LCD 16x2. Lalu ada LCD backlight, itu untuk menyalakan cahaya pada LCD yang ada di belakangnya itu. Dengan set kursor 0 dan 0, maka nanti akan di-print atau ditampilkan di LCD, yaitu tulisan teknik pertanian. Lalu set kursor lagi 0 dan 1, dan ditampilkan di LCD adalah intensitas cahaya dengan delay 1000. Kemudian LCD clear, lalu layar LCD itu bersih. Lanjut, ini sama aja, serial begin 9600 itu sama dengan serial monitor. Kemudian wire begin atau RTC. Jadi serial printing installizing SD card. Jadi dengan delaynya 1000, ini adalah menginstal SD card. Jika SD card gagal, maka serial print akan return. Jadi kalau misalkan SD cardnya ini gagal berjalan, maka dia akan return terus. Kemudian jika SD card ini berhasil, maka installizing done tulisannya dengan delay 1000. Nah, ini RTC begin, serial printnya itu RTC, serial monitornya itu installizing RTC, delaynya 1000. Jika RTC berjalan gagal, tidak berhasil, maka dia akan return terus kalau dia gagal. Nah, jika RTC berjalan atau berhasil, maka tulisannya adalah installizing done. Kemudian serial printnya itu mengatur set time RTC, serial monitor print set time RTC. Jadi dia akan mengeset waktunya. RTC adjust date time. Jadi dia akan mengeset tanggal dan waktunya. Lalu ada void loop, di mana void loop ini adalah ulangan. Yang pertama adalah float looks, ini ada like meter, kemudian read like level, yaitu membaca levelnya. Nah, terus di sini kalibrasi sama dengan looks min 3,8121 per 0,9404. Jadi ini adalah rumus kalibrasi dari data kalibrasi yang sebelumnya. Kemudian
jika kalibrasi kurang dari 10, kalibrasi sama dengan 0. Oke, jadi kami kan di uji kinerja memakai level. Jadi kami menggunakan 8 level, tapi di sini sampai 10, tapi kita gunakannya hanya 8 saja. Dalam level-level tersebut nilainya itu berbeda-beda. Jadi kita mulai dulu dari level yang pertama, yaitu level 1. Level 1 itu jika nilai kalibrasi lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 17, itu nilai untuk level 1. Untuk level 2, nilai kalibrasi lebih besar dari 17 dan lebih kecil atau kurang dari sama dengan 19. Level ketiga, jika kalibrasi lebih dari 19 dan kurang dari sama dengan 23. Level 4, jika kalibrasi lebih besar dari 23 dan kurang dari sama dengan 25. Kemudian level 5, jika kalibrasi lebih besar dari 25 dan kurang dari 28. Level ke-6, jika kalibrasi lebih besar dari 28 dan kurang dari sama dengan 31. Lalu level 7, kalibrasi lebih besar dari 31 dan kurang dari sama dengan 40. Dan yang ke-8 yaitu jika kalibrasi lebih besar dari 41 dan lebih kurang dari sama dengan 50. Nah, jadi misalkan nanti jika cahaya menangkap dari cahaya lampu kamar, jika nilai cahaya yang dia dapat adalah misalkan 26, maka dia nantinya akan masuk di level 5. Level 5. Nah, jika misalkan dapatnya 44, maka dia masuk di level 8. Untuk uji kinerja pengambilan data kami hanya menggunakan sampai level 8 saja. Oke, lanjut. Serial print serial print kalibrasi, serial print 1 kali. Ini itu yang ada di LCD. Serial print level sama dengan, nanti di serial printnya adalah left dengan delay 1000. Kemudian program RTC memunculkan jam saat ini. Daytime now sama dengan RTC now. Jadi ini menyalakan fungsi RTC, di mana daytime now ini adalah jam di laptop ini sama dengan jam di RTC sekarang, seperti itu. Lalu LCD set kursornya sama aja 00, itu untuk ngeprint jamnya. Kemudian ada LCD print now hour, itu adalah jamnya saat itu. Ini LCD print untuk memunculkan titik 2 ini. LCD print now minutes, atau itu memunculkan menit saat ini. Sama aja, ini ke bawah untuk now second, itu untuk detik saat ini. Set kursornya 01 untuk ngeprint dari LCD print kalibrasi dengan delay 1000. Kemudian lanjut, LCD 01 ngeprint levelnya, dimana jadinya tuh left dengan delay 1000. Kemudian yang ini adalah program MMC menuliskan data ke SD card. Ini nantinya akan tersimpan di my file. Jadi SD card open txt file write, itu adalah membuka file open txt-nya. Ini jika my file berhasil terbuka, dia akan muncul serial print day of the week tadi, yang mulai dari Sunday sampai ke Saturday kalau nggak salah tadi, itu memunculkan harinya ya, hari saat itu juga saat dinyalakan. Kemudian ini sama aja ke bawah ini. Kemudian lanjut aja yang ini ke my file. My file ini sama ya tadi, masih menyimpan data day of the week, itu hari saat ini. Kemudian serial print jam saat ini, menit saat ini, detik saat ini. Kemudian kalibrasi, print 1 kali dengan ngeprint lagi level. Kemudian my file close, itu menutup file open atau menutup penyimpanan data, seperti itu. Else serial print error opening text. Jadi kalau misalkan untuk penyimpanan data untuk penyimpanan data, jika dia gagal menyimpannya, maka serial monitor itu akan memunculkan error opening text, seperti itu. Dengan delay semuanya itu adalah 500. Oke. Terima kasih.
pada tahapan terakhir yaitu uji kinerja, di mana alat dan bahan yang kami gunakan untuk membantu proses pengambilan data, kami menggunakan kertas yang dilipat sebagai penyanggah. Kemudian, konsep yang kami gunakan dalam pengambilan data, kami menggunakan 8 level, di mana nilai pada setiap levelnya itu berbeda-beda. Lalu, durasi yang kami butuhkan dalam pengambilan data satu level, kami melakukannya selama 2 jam. Jadi, total yang kami lakukan untuk pengambilan data sebanyak 8 level, kami melakukannya selama 16 jam. Dalam teknis pengambilan data dalam uji kinerja, sensor kami tempelkan di tembok untuk menangkap cahaya dari lampu kamar. Kemudian, jika dia akan naik ke level kedua, maka nanti sensor akan dinaikkan dan ditempel setelah naik beberapa senti. Dapat terlihat di video. Dalam level 7, kemudian berganti ke level 8 di mana nantinya sensor di atas itu sudah naik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data Excel pada uji kinerja pada judul keakurasian sensor. Di sini variabel waktu itu didapat dari waktu per rujukan. Nah, kalibrator ini tuh didapat dari nilai per 10 menit. Sama sensor ini juga nilai per 10 menit yang diambil dari MMC. Terus nilai rujukan ini diambil dari rata-rata dari nilai kalibrator. Habis itu nilai kesalahan, variabel kesalahan ini atau error didapat dari nilai kalibrator dikurangi nilai sensor per 10 menit ini. Cara mendapatkan kesalahan ini yaitu tinggal mengurangkan saja. Kalau absolut ini nilai positif dari nilai variabel kesalahan. Cara absolut itu abs, habis itu di blok semua kesalahannya. Udah dapat. Habis itu rujukan satu didapatkan dari per level dari uji kinerja. Nilai rujukan ini didapat dari average nilai ini, nilai sensor. Terus nilai ketidakakurasian ini didapatkan dari rata-rata absolut per nilai rujukan 1. Terus nilai keakurasian ini rumusnya itu 1 dikurang nilai ketidakakurasian dikali 100% karena kita mencarinya kan dalam bentuk persen. Terus nilai ketidakakurasian yang ini dalam bentuk persen ini artinya variabel ketidakakurasian ini dikali 100%. Jadi di uji keakurasian ini didapatkan 95% akurat dan nilai ketidakakuratnya 4,95%. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kestabilan alat ukur. Pada variabel waktu ini didapatkan waktu per 10 menit. Per 10 menit per level. Kalibrator ini pencatatan dari nilai per 10 menit ini. Sensor begitu pula juga sama kayak kalibrator ini. Terus nilai rujukan ini didapatkan dari average atau rata-rata dari nilai kalibrator per level. Itu kesalahan ini didapatkan dari kalibrator dikurangi sensor. Jadilah ini. Terus nilai absolut ini tuh nilai positif dari kesalahan. Nah, rumus absolut ini abs, habis itu ditekan nilai variabel kesalahannya atau errornya. Habis itu variabel rata. Variabel rata ini didapatkan dari average atau rata-rata dari nilai absolut. Variabel standar deviasi.
Standar deviasi ini didapatkan dari STDEV dari nilai absolut. Ini absolut per level. Reliabilitas ini didapatkan dari korel antara sensor di titik duakan dengan kalibrator. Nah, habis itu di enter, muncullah nilai reliabilitas. Ini adalah grafik kestabilan sensor ini. Di sini adalah penjelasan uji kinerja tentang respon alat ukur. Di sini nilai waktu ini, variabel waktu didapatkan dari per 10 menit per satu level. Habis itu kalibrator ini didapatkan dari nilai per 10 menit, sama juga dengan sensor ini didapatkan dari nilai per 10 menit. Kecepatan alat ukur ini didapatkan dari respon alat ukur ketika per pembacaan. Berapa cepat alat ukur kita ini membaca nilai sensor. Nah, standar deviasi ini didapatkan dari standar deviasi nilai sensor. Terus nilai rujukan 1. Nilai rujukan 1 ini, nilai rujukannya itu didapatkan dari nilai rata-rata atau average dari kalibrator. Gitu pula 1 sampai 8 ini. Kecepatan pengukuran ini didapatkan dari rata-rata dari alat kecepatan pengukuran per detik. Respon alat ukur ini didapatkan dari pembacaan awal kita nyolokin sensor sampai pembacaan dia membaca variabel sensornya. Terus rata-rata ini didapatkan dari rata atasnya ini, itu di average, sama juga samping-sampingnya ini. Terus kita mendapatkan kesimpulan dari ini tuh kecepatan alat ukur kita ini 0,29 detik, standar deviasinya dengan standar deviasi 0,452. Respon alat ukurnya 15,63 detik. Kesimpulan dari alat ukur intensitas cahaya yaitu alat ukur intensitas cahaya dengan model sensor BH1750 dengan tahap pertama perangkaian, di mana alat dirangkai terlebih dahulu lalu diprogram. Setelah diprogram dilakukan tahap kedua yaitu kalibrasi, di mana penyamaan data dengan alat ukur standar. Setelah didapat data dimasukkan ke dalam Excel. Tahap ketiga validasi, di mana pembuktian alat ukur dari sensor baru ke tahap alat ukur standar. Data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke Excel kembali. Tahap keempat itu uji kinerja, di mana menguji alat ukur baru yang dirakit dengan meliputi keakurasian, respon alat ukur, kecepatan pengukuran, dan stabilitas. Alat ukur intensitas cahaya dengan model sensor BH1750 merupakan sensor intensitas cahaya yang peka terhadap cahaya yang menyinarinya. Semakin jauh jarak yang cahaya ke sensor, maka intensitas cahayanya semakin berkurang. Sebaliknya, semakin dekat jarak cahaya ke sensor, maka intensitas cahayanya semakin tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.